Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Sungguh bersyukur kita boleh kembali di dalam renungan online pada pagi ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dan pada pagi ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan satu tema, yaitu adalah kesulitan yang Tuhan pakai untuk penebusan. Kita akan mendasari tema ini dari Yeremia pasal 36 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa. Dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh membaca akan firman-Mu dan sejenak kami hendak merenungkannya. Kami mohon Tuhan tolong kami, beri kami hikmat pengertian, sehingga firman yang kami baca kami boleh hidupi di dalam keseharian kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, tidak sedikit orang bertanya ketika menghadapi masa sulit. Kalau Tuhan sungguh mengasihiku, mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Saudara, pertanyaan itu seringkali muncul. Bukan hanya saat kita kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi juga mungkin saja ketika doa-doa kita seakan tidak menemukan jawabannya. Mungkin saja juga kita tengah mengalami satu kondisi. Kita sakit yang tak kunjung sembuh, atau pergumulan hidup yang terasa semakin berat. Nah, sudah pada saat-saat yang tidak mengenakkan itu, hati kita mudah menyimpulkan bahwa Tuhan sedang menjauh, atau bahkan Tuhan berhenti bekerja di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan, saudara, yang tadi kita baca bersama mengajak kita melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang nampak sebagai hukuman atau kesulitan ternyata dapat menjadi alat kasih karunia Allah untuk membawa umatnya kembali kepadanya. Nah, saudara, itulah latar belakang dari Yeremia 36. Saudara, pada waktu itu bangsa Yehuda terus hidup dalam pemberontakan. Dan melalui Nabi Yeremia, Tuhan memerintahkan agar seluruh firman-Nya dituliskan dan dibacakan kepada bangsa itu. Menariknya, saudara, di sini Tuhan menjelaskan alasan dibalik semua peringatan yang keras itu. Tuhan mengatakan, mungkin mereka akan mendengar. Mereka mungkin akan berbalik. Dan saudara, Tuhan mengatakan, aku akan mengampuni atau aku mengampuni mereka. So, disinilah kita melihat hati Allah. Ancaman penghukuman bukanlah luapan kemarahan yang tanpa tujuan. Sebaliknya, di balik setiap peringatan yang Allah berikan kepada umatnya, terdapat kerinduan dari Allah, supaya umat bertobat dan berbalik kembali kepadanya. Sehingga dengan demikian umat akan mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Saudara, kesulitan yang Tuhan izinkan bukanlah bukti bahwa kasih-Nya telah berhenti. Tetapi seringkali justru merupakan cara Tuhan untuk memanggil kita anak-anak-Nya kembali kepadanya. Sadar bahwa kita butuh akan Tuhan. Nah, saudara, kebenaran ini mencapai puncaknya di dalam Injil. Allah tidak hanya memanggil manusia untuk bertobat, tetapi Ia menyediakan jalan pengampunan melalui Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Kristus menanggung hukuman yang seharusnya menjadi bagian dari kita. Kita layak untuk menerima hukuman itu. Tetapi karena Kristus, setiap orang yang kembali kepadanya menerima pengampunan dan hidup yang baru. Karena itu, saudara, ketika Tuhan memakai kesulitan untuk menggugah hati kita, itu bukan karena Tuhan ingin menghancurkan kita, melainkan karena Dia sedang menarik kita semakin dekat kepada kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Saudara, bagi orang percaya, bagi kita, penderitaan tidak pernah sia-sia.
Allah sanggup memakai setiap air mata, setiap pergumulan, bahkan setiap musim yang paling gelap sekalipun sebagai bagian dari karya penebusannya untuk membentuk kita kembali semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, saudara, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, jangan lekas atau cepat-cepat hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Saudara, cobalah datang kepada Tuhan di dalam doamu dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan dalam hidupku melalui semuanya ini? Saudara, biarlah pergumulan itu membawa kita semakin mengenal Kristus, semakin mengenal kasih-Nya, semakin membuat kita makin bergantung kepada Tuhan dan kita tidak menjauh darinya. Percayalah, Bapa yang mengasihi kita tidak pernah bekerja tanpa tujuan, dan Ia tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Bahkan ketika jalan yang kita lalui sulit, ada banyak hal yang tidak kita pahami, tangannya tetap bekerja menuntun dan memimpin hidup kita. Kesulitan hari ini mungkin menjadi alat yang Tuhan pakai untuk memperdalam dan memperkuat iman kita, memurnikan hati kita, dan membawa kita makin dekat dengannya. Sehingga kita dengan relasi yang makin intim dengan Tuhan, kita akan makin menikmati kasih karunia-Nya lebih dalam lagi. Kiranya kita memiliki hati yang lembut untuk mendengar suara Tuhan di tengah setiap pergumulan, sebab Allah yang memimpin kita adalah Allah yang bukan hanya berdaulat, tetapi Ia adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh baca dan renungkan pagi ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh memiliki sudut pandang atau cara pandang yang benar ketika kami melihat tiap-tiap pergumulan, persoalan yang kami lalui di hidup kami. Dan biarlah melalui semuanya itu, Engkau kembali menarik kami makin dekat kepada Tuhan, sehingga kami boleh makin menikmati kasih karunia-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.